Film diawali dengan memperlihatkan sebuah perkumpulan yang menamai dirinya Conquer. Conquer sendiri merupakan sekte di negara Malta yang menentang pemerintah. Mereka memiliki seorang pemimpin yang bernama Bubalo. Di sana Bubalo mendapatkan laporan dari bawahannya jika pengemboman di gedung DPR berhasil dilakukan sesuai dengan rencana mereka. Dari kejadian tersebut, setidaknya harus menelan 52 korban berjatuhan, yang mana korban sendiri terdiri dari pejabat tinggi pemerintah, sedangkan ratusan orang lainnya mengalami luka-luka dan baret-baret yang lumayan menjeletitkan. Mostly high-ranking government officials. Mendengar hal tersebut, tentunya Bubalo sangat senang karena tujuannya menjadi penguasa sedikit lagi akan tercapai. Namun kendati demikian, Bubalo dibuat sangat kecewa lantaran satu orang bawahannya tidak bisa melobi Pak Perdana Menteri Costa untuk bekerja sama. Bubalo pun menghukum bawahannya tersebut dengan langsung menghabisinya detik itu juga. Kemudian, Bubalo menanyakan tentang seorang gadis yang bernama Lady Death atau Yuki. Di sana Bubalo terlihat sangat membenci Yuki karena dianggap sebagai mata-mata Amerika yang ingin membunuhnya. She's working for the United States. Ia pun menegaskan kepada semua anak buahnya untuk segera menangkap gadis itu. At any cost, find her. Sementara itu di Los Angeles, Amerika Serikat, dua tokoh utama yaitu Sersan Brandon Beckett dan juga Zero sedang mengunjungi sebuah kafe. Well, it wasn't just him. Dan ternyata kafe itu adalah markas rahasia milik pasukan GRID atau kepanjangan dari Global Response and Intelligence Team. Really is. Sang komandan yang bernama Stone mengatakan kepada mereka jika Yuki masih hidup. Usut punya usut, saat Zero dan Brandon dikirim ke Kolombia, Komandan Stone memerintahkan Yuki untuk membunuh Bubalo. Namun kabar terakhir mengatakan jika Yuki gagal melaksanakan misi tersebut dan ia sudah kehilangan kontak selama beberapa minggu. Stone kemudian menjelaskan siapa itu Bubalo sebenarnya. Ia adalah pemimpin sekte yang dijuluki penakluk, menentang tentang pemerintahan dengan berbagai penyerangan dan menciptakan kerusuhan, merekrut pengikut untuk dijadikan teroris. Dan yang paling mengerikan adalah Bubalo ingin menjadi pemimpin sekaligus Tuhan yang disembah oleh pengikutnya. Here's to Bubalo. This is good for us. Sang komandan mengatakan jika Brandon dan Zero akan dikirim ke Malta dengan tujuan misi menghabisi Bubalo dan 5 petingginya. Di antaranya adalah anak Costa yang menjadi menteri propaganda negara bagian Aragon. The followers in check with fear and intimidation. Mario Fova yang menjadi kepala keamanan Bubalo yang terkenal kejam dan menjadikan pengikutnya sebagai mesin perang yang tak punya hati nurani. Turning the faithful followers into mindless war. Kartina Costa atau saudara kandung anak Costa yang bertugas menjadi akuntan pribadi Bubalo. In charge of Bubalo's astronomical wealth. Mario Muscat yang menjadi pengacara pribadi yang bertugas menyogok para pejabat dan hakim sehingga Bubalo tidak tersentuh dan bertindak semaunya. Political sway that made Bubalo. Yang terakhir adalah Zoran Zorik atau dokter pribadi Bubalo, di mana dia terkenal sangat jahat dan juga licik. Read your dossier. He's bad. Cut off the head of the snake, copy. Mission is to extract Lady D from a phone that we trace back to Bubalo's palace. Selain tugas tersebut, Pak Komandan juga memberitakan kepada mereka untuk menyelamatkan Yuki, di mana baru-baru ini Yuki mengirimkan sinyal SOS. Dan setelah dilacak, rupanya Yuki tengah berada di dalam istana Bubalo. Kemungkinan besar ia saat ini masih hidup karena disembunyikan oleh seseorang. Singkat cerita, setelah mendapatkan informasi tersebut, Beckett dan juga Zero langsung diberangkatkan ke Malta, di mana Brandon yang bertugas menjadi sniper akan membackup Zero yang menyamar sebagai anak buah Bubalo. Bersamaan dengan hari besar di mana pengikut Bubalo merayakan pesta di istananya, Zero dapat leluasa masuk dan mengarahkan Brandon untuk membidik satu persatu targetnya. Pertama-tama Zero membuka tirai toilet, lalu membohongi Mario Fova jika Katrina ingin bertemunya di teras atas.
Selanjutnya, Zero juga membohongi Katrina jika Mariovova memanggilnya untuk bertemu di atas. Setelah dua orang itu bertemu, mereka tak sadar jika saat ini Brandon tengah membidiknya. Pada mulanya Brandon ragu siapa yang akan ia bunuh terlebih dahulu. Namun secara kebetulan, Brandon mendapatkan kesempatan emas untuk membunuh keduanya secara bersamaan. Dan saat itu, How about both? It's private. saat penjaga tersebut memeriksanya, Brandon pun kemudian membunuh anak Costa tanpa diketahui siapapun. Could be a BOGO for you. How you doing? Zero yang saat itu tengah membuntuti Dr. Zorik sayangnya harus ketahuan dan berakibat mereka saling todong. Namun secara mengejutkan, Yuki keluar dari persembunyiannya dan mengatakan jika Dr. Zorik adalah orang yang telah menyelamatkannya selama ini. Your radio's on. I heard everything. I have LD and the doctor. It's a long story. Misi penemuan Yuki pun berhasil, di mana tugas terakhir mereka adalah membunuh Bubalo. Brandon yang menjadi eksekutor tidak menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Bubalo yang baru saja khotbah di depan pengikutnya langsung tewas setelah ditembak kepalanya dari jarak yang sangat jauh. Menyaksikan Tuhan yang mereka sembah tewas, para pengikut Bubalo pun panik keluar istana untuk menyelamatkan diri. Di saat itulah Zero, Yuki, dan juga Dr. Zorik memanfaatkan kesempatan tersebut untuk kabur dari sana. We're out of here, B. We'll meet you at the rendezvous point. Di malam harinya di tempat persembunyian, Komandan Stone memberikan selamat kepada mereka karena telah berhasil menyelesaikan misi. Mereka diminta untuk beristirahat dan pada keesokan paginya mereka akan dijemput oleh helikopter. Setelah itu, Yuki memperkenalkan Dr. Zorik kepada Zero dan juga Brandon. Dan rupanya saat Yuki ditugaskan untuk membunuh Bubalo, ia membutuhkan waktu 3 bulan penyamaran untuk mendekati Bubalo. Regularly playing along, waiting for them to trust me and truly accept. Yuki yang sangat cantik membuat hati Bubalo langsung terpikat, sampai di mana Yuki akan dijadikan selir atau pemuas nafsu Bubalo. Di malam itu, rencana pembunuhan pun dimulai. Namun ada sedikit kendala di mana anak Costa yang sudah mengetahui maksud dan tujuan Yuki berhasil menggagalkan aksinya. Yuki yang terluka parah akibat beberapa tembakan di punggungnya sebenarnya tidak memiliki jalan lagi untuk kabur. Namun beruntungnya ia ditemukan oleh Dr. Zorik yang saat itu membawanya untuk diobati dan disembunyikan ke dalam kamar pribadinya. Keesokan paginya saat Brandon dan Yuki terbangun, mereka dibuat terkejut karena mendapati Dr. Zorik dan juga Zero yang menghilang berikut dengan mobil mereka. Rupanya laptop dan mobil mereka telah dicuri oleh Dr. Zorik. Sementara Zero diam-diam masuk ke dalam bagasi untuk mencari tahu apa yang tengah direncanakan Pak Tua itu. Di sebuah kafe, Dr. Zorik terlihat tengah mengakses laptop milik pasukan Grid. Di sana Zero meminta bantuan kepada temannya si ahli IT yang bernama Pete. Di sana Zero mengatakan jika laptopnya dicuri oleh seseorang yang saat ini berada di seberang jalan. Zero kemudian menyuruh Pete untuk meretas laptopnya dan mencari tahu apa yang sebenarnya direncanakan oleh Dr. Zorik. Prince Caspian. Dengan kemampuan hackingnya, Pete mengatakan jika yang mencuri laptopnya tengah melakukan komunikasi penting dengan seseorang yang menamai dirinya Pangeran Caspian. Dan pada intinya, Dr. Zorik akan dibayar $5,2 juta untuk sesuatu yang sudah ia curi. Mereka akan melakukan pertemuan di sebuah daerah. Mendengar hal tersebut, Zero langsung meminta titik koordinat tempat tersebut dan mereka akan diam-diam membuntutinya. Di tempat pertemuan, Brandon yang sebagai sniper melaporkan jika 2 target telah terpantau, yaitu Dr. Zorik dan juga Pangeran Caspian. Namun anehnya, Yuki yang saat itu memantau dari dekat sepertinya kenal dengan Pangeran Caspian. Ia pun bergerak di luar prediksi. Di sini situasi pun semakin sulit setelah Yuki menyerang kedua target tersebut.
got eyes on Yuki. Yuki, you copy? Peace. So. Pada akhirnya misi tersebut gagal, di mana Pangeran Caspian berhasil kabur. Sementara Dr. Zorik kini tengah sekarat setelah terkena tembakan di lehernya. Di malam harinya barulah kita diberitahu jika ternyata Pangeran Caspian adalah Soshi Mifune atau ayah angkat Yuki sendiri. Dahulu kala setelah kematian orang tua kandungnya, Yuki yang masih berumur 5 tahun diadopsi oleh Soshi. Ia sangat menyayangi Yuki hingga di mana saat Yuki berumur 10 tahun semuanya berubah. Setelah ulang tahunnya yang ke-10, Yuki dikurung selama 6 minggu, lalu menjadikan Yuki sebagai pembunuh darah dingin yang tidak mengenal rasa belas kasihan kepada setiap targetnya. Hingga di ulang tahun yang ke-25, Yuki yang selama ini menyimpan dendam kepada Soshi memutuskan untuk membunuhnya dan kabur mencari jati dirinya sendiri. Kemudian, scene menunjukkan waktu sekarang, di mana Soshi yang saat itu dipanggil oleh seseorang ke istana Bubalo. Rupanya orang yang sudah memanggil Soshi adalah anak Costa yang ternyata ia masih hidup setelah ditembak kepalanya oleh Brandon. Di sana Anna mengatakan jika Soshi sudah salah berurusan karena mereka mengetahui semuanya melalui CCTV. Soshi yang diancam akan dibunuh seperti anak buahnya, kemudian mengatakan jika mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu membunuh Yuki. Oleh sebab itu, alangkah baiknya mereka bekerja sama. Soshi juga menunjukkan HP milik Dr. Zorik yang ternyata ia sudah menanamkan sebuah program yang dapat melacak keberadaan Yuki. Mendengar hal tersebut, Anna pun menerima tawaran itu dan menyuruh salah satu tangan kanannya untuk mencari Yuki melalui petunjuk GPS di HP tersebut. Di saat Brandon, Yuki, dan Zero tengah sarapan, disitulah mereka diserang oleh Algojo tangan kanan Anna. Si Algojo yang sudah terluka sebenarnya sudah terkepung, namun karena bantuan alat GPS tersebut, ia pun berhasil kabur dari sergapan Yuki dan juga Brandon. Merasa ada yang tidak beres, Agent Pete kemudian menelpon Zero dan mengatakan jika mereka telah dipasangi alat pelacak oleh Dr. Zorik. Yuki pun teringat jika saat itu Dr. Zorik memberikannya sebuah handphone untuk menghubungi Komandan Stone. Ia pun melemparkan HP tersebut dan menembaknya di udara. 3. Scene kemudian memperlihatkan Agent Pete yang saat itu tengah memesan makanan di sebuah kafe. Namun saat di meja resepsionis, Pete dikejutkan dengan kedatangan Komandan Stone yang mengatakan jika ia sudah kehilangan kontak dengan para timnya. Dan kabar terakhir, mereka sempat berkomunikasi dengan intelijen Pete. Setelah berbicara empat mata, Pete mengatakan kepada Stone jika Yuki telah disadap oleh seseorang yang dipanggil Pangeran Caspian. Oleh sebab itu, ia menyarankan kepada Brandon dan yang lainnya untuk memusnahkan alat komunikasi yang mereka bawa. Namun bodohnya, kemarin mereka tidak sempat menghubungi Kolonel Stone hingga situasi pun menjadi kacau. Untuk mengetahui siapa sebenarnya Pangeran Caspian dan apa hubungannya dengan misi menghabisi Bubalo, Komandan Stone kemudian mengajak Pete untuk langsung pergi ke Malta untuk meretas semua CCTV di istana Bubalo. Tanpa peralatan apapun, dengan menggunakan alat seadanya, mereka pun berangkat untuk mencari Brandon dan juga timnya. Sementara itu, Brandon dan yang lainnya yang telah memusnahkan semua barang bawaan, kemudian kembali menyusun strategi untuk mencari mobil, senjata, dan pakaian baru untuk mereka gunakan menjebak si Algojo yang kemarin menyerang mereka. Di keesokan harinya, Brandon dan timnya tengah menjebak si Algojo dengan memasang mobil mereka di bawah. Sementara itu, mereka mengintai dari atas tebing. Namun masalahnya, pengintaian sudah berlangsung selama 2 jam dan tidak ada tanda-tanda musuh akan datang. Tapi tiba-tiba, kemudian sebuah bahaya pun datang.
Si Algojo itu ternyata tidak memakan umpan jebakan, dan saat ini justru Brandon dan juga timnya lah yang dalam masalah besar. Beruntungnya mereka berhasil kabur setelah Zero berhasil menembak perut dari si Algojo itu. Mereka pun kini kebingungan kenapa bisa si Algojo tersebut masih mengetahui kemana mereka bersembunyi. Followed us. Bullshit! Teka-teki pun akhirnya terpecahkan saat Zero dan juga Brandon melihat luka Yuki di belakang punggungnya. Asumsi pun terbangun, ternyata alat pelacak tersebut ditanam di luka Yuki oleh Dr. Zorik saat kemarin menolongnya. Dengan teramat menyakitkan, kedua orang konyol ini pun mendadak menjadi dokter gadungan dan berusaha mengeluarkan alat pelacak tersebut dari tubuh Yuki. Setelah berhasil mengeluarkan chip kecil di luka Yuki, mereka pun memiliki rencana bagus untuk menjebak si Algojo kembali. Now we destroy this damn chip. Setelah membunuh si Algojo, Yuki pun menghubungi Pangeran Caspian. Di sana, Yuki mengatakan kepada ayahnya jika ia ingin nyawanya, maka ia harus datang sendiri menghadapinya. Sosi yang ditantang kemudian mengatakan, tetapi pertemuan tersebut tidak berjalan seperti yang mereka sepakati, di mana Brandon dan timnya dijebak. Mereka semua ditangkap dan Soshi Mifune seperti sudah terlalu takut menghadapi anaknya sendiri. Di saat yang sama, Komandan Stone dan juga Pete saat ini tengah menuju ke sebuah gua yang berada di bawah istana Bubalo. We're gonna have to go in on foot. Namun sayangnya akses internet di gua tersebut sangat buruk sehingga Pete dan juga Komandan Stone harus mencari tempat yang lebih baik untuk mengakses semua CCTV di tempat tersebut. Singkatnya, Pete berhasil meretas semua CCTV di kota itu dan mendapati jika Pangeran Caspian adalah Soshi Mifune. A very angry looking Japanese man. Stone kemudian segera mengajak Pete pergi karena mereka sudah ketahuan oleh anak buah Bubalo. Selanjutnya, Komandan Stone dan Pete langsung bergerak masuk ke dalam istana Bubalo. Mereka sangat yakin jika saat ini Brandon dan yang lainnya tengah ditahan oleh anak buah Bubalo. Lagi-lagi dengan kemampuannya, Pete berhasil meretas CCTV di istana Bubalo dengan menyambungkan akses HP-nya dengan laptop yang mereka tinggalkan tadi. Oh, okay, that's us. I'm in. Okay, let's go. Di sana, Komandan Stone dengan arahan Pete dapat dengan mudah menghabisi para penjaga satu persatu. Sementara itu, Yuki yang saat ini dibawa oleh anak buah Bubalo baru menyadari jika ayahnya sudah dimanfaatkan oleh anak Costa. Soshi akan membalaskan dendamnya dengan menghabisi Yuki saat itu juga. Wait. Namun secara mengejutkan, anak Costa menghentikan tindakan Soshi. Ia mengatakan jika ia sendirilah yang akan meledakkan kepala Yuki. Di saat yang sama, Yuki yang melihat celah langsung membalikkan keadaan dan menghabisi si tua bangka tersebut. Namun Yuki tak punya pilihan lain, ia tidak bisa membunuh Soshi karena kedua temannya saat ini tengah disandra oleh anak buah Bubalo. Yuki kemudian melepaskan Soshi dan di saat itulah Komandan Stone datang dan berhasil menghabisi dua penjaga yang menyandra Brandon dan juga Zero. Pertempuran kembali terjadi di mana Komandan Stone memerintahkan Pete untuk kembali ke mobil dengan petunjuk CCTV yang ia retas di HP-nya. Sementara itu, Brandon, Zero, dan juga Yuki langsung membagi tugas dan berpencar untuk menghabisi semua anak buah Bubalo. Di lain sisi, Komandan Stone yang bertugas ke ruang penjara kemudian melepaskan suami istri yang disandra oleh Bubalo. Ia pun memberikan kunci tahanan kepada mereka dan memerintahkan untuk melepaskan semua sandera yang ditahan Bubalo. Pete yang tengah mencari jalan keluar menuju mobil harus dibuat kesulitan karena baterai laptopnya telah mati. Ia pun semakin terpojok karena harus berjuang melawan Soshi yang ternyata masih berada di sana.
Di sisi lain, Yuki yang terpojok hampir saja terbunuh jika tidak ada Zero yang menolongnya. Dengan menggunakan senjata mesin serta Brandon yang bertugas menjadi sniper, mereka pun berhasil menghabisi semua musuh. Setelah pertempuran usai, Komandan Stone dan 3 anak buahnya dibuat terkejut setelah melihat jika anak cupu yang mereka bawa berhasil melumpuhkan Soshi Mifune dengan menembak kedua tangan dan juga kakinya. Mereka pun meninggalkan ia di istana untuk menghilangkan jejak, sekaligus mengkambing hitamkan Soshi Mifune bahwa dirinya lah yang membantai semua anak buah Bubalo. Setelah kejadian tersebut, kini pasukan Grid tengah berada di markas untuk menyaksikan sebuah berita penangkapan Soshi Mifune yang dijatuhi sebagai tersangka atas pembantaian anak buah Bubalo. Di akhir film kita diperlihatkan Soshi Mifune tertembak di kepalanya. Dan dapat dipastikan orang yang menembaknya adalah Yuki. Okelah dulur, dan film ini pun udahan bor. Nah, itulah dulur seluruh alur cerita film Sniper Grid tahun 2023. Jika ada kritik, kesalahan maupun saran, silahkan tulis di komentar. Sekian dari saya, Steve Dul Austin, undur diri dan mengucapkan terima kasih.